Skandal terbaru, Ketua KPU Hasyim harus dicopot dari jabatannya karena terkait kasus cewek. Cuma penasaran banget semua orang. Ceweknya ini siapa sih? Sampai sekarang belum ada di medsos. Ya, siapa ini cewek, kok bisa meruntuhkan hati seorang ketua KPU? Apakah dia cantik? Halo cewek yang meruntuhkan hati Pak Hasyim, saya tawarkan Anda jadi aspri saya yang ke-327. Ya, udah pasti jauh lebih nyaman asprinya Hotman Paris. Pertama, Hotman lebih ganteng dari Pak Hasyim, lebih, ya pasti udah lebih berduit lah, lebih terkenal, ya. Oke, halo para netizen, tolong dulu diviralkan atau dikasih tahu ke saya wajah cewek yang bisa membuat Ketua KPU Pak Hasyim harus lengser dari jabatannya. Cantikkah dia? Feminimkah dia? Jago dansakah dia? Katanya dia pengurus untuk wilayah Den Haag ya. Apa keistimewaan dia? Oke? Siapa yang bisa memperkenalkan aku sama dia? Oke? Halo, saya tawarin Anda menjadi aspri nomor 373 deh. Sampai gue bingung gara-gara terpesona gue kayaknya. Belum ketemu saya udah terpesona. Hotman Paris penasaran wanita yang meruntuhkan hati ketua KPU. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea penasaran dengan wanita yang telah meruntuhkan hati Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU, Ri Hasyim Asyari. Wanita tersebut membuat Hotman Paris bertanya-tanya soal kecantikannya hingga bisa membuat Ketua KPU Ri Hasyim Asyari dipecat dari jabatannya. Bahkan Hotman Paris sampai ingin berkenalan dengan wanita yang diduga sebagai orang spesial Ketua KPU Ri Hasyim Asyari. Hotman Paris sampai takjub dengan kenyataan bahwa wanita tersebut mampu meruntuhkan hati Hasyim. Tanpa ragu, Hotman Paris menawarkan pekerjaan kepada wanita tersebut sebagai asisten pribadinya meski belum pernah sekalipun melihat wajahnya. Siapa nih cewek kok bisa meruntuhkan hati seorang ketua KPU? Apakah dia cantik? Halo cewek yang meruntuhkan hati Pak Hasyim, saya tawarkan Anda jadi aspri saya yang ke-327, ucap Hotman pada video postingannya di akun Instagram @hotmanparisofficial. Saking penasarannya, Hotman meminta netizen untuk mencari tahu semua tentang wanita tersebut. Mulai dari foto wajahnya dan kelebihannya. Siapa yang bisa memperkenalkan aku sama dia? Halo, saya tawarkan Anda jadi aspri ketiga. 273. Sampai gua bingung gara-gara terpesona, sambung Hotman disertai senyum tipis. Hotman memastikan wanita itu akan mendapat kenyamanan apabila menerima tawaran sebagai asisten pribadinya. Sudah pasti jauh lebih nyaman asprinya Hotman Paris. Hotman lebih ganteng dari Pak Hasyim, ya sudah pasti lebih berduit lah, lebih terkenal, tandasnya. Diberitakan, Hasyim Asyari dipecat dari jabatannya sebagai ketua KPU usai dinilai terbukti melakukan tindak asusila terhadap Chet, wanita yang bertugas panitia pemilihan luar negeri, PPLN, di Den Haag, Belanda. Keputusan itu dibacakan pada sidang oleh Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, di kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Di situ juga terungkap, Hasyim Asyari memaksa Chet selaku anggota PPLN Den Haag melakukan hubungan badan di salah satu hotel di Belanda pada tanggal 3 Oktober tahun 2023. Momen tersebut terjadi saat Hasyim Asyari melakukan kunjungan kerja ke PPLN Den Haag Belanda terkait tahapan pemilu 2024. Pada sidang pemeriksaan, pengadu, Chet, menyatakan, setelah kejadian tersebut, seminggu kemudian pengadu mengalami gangguan kesehatan fisik. Pada tanggal 18 Oktober tahun 2023, pengadu melakukan pemeriksaan ke dokter umum atas gejala yang dialami sebelumnya. Demikian bunyi salinan putusan DKPP. Pada tanggal 31 Oktober tahun 2023, Chet menghubungi Hasyim melalui aplikasi pesan WhatsApp agar juga melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dianjurkan oleh dokter.
Kemudian Hashim menjawab pesan Wa itu dengan kalimat romantis. Iya, siap sayang, seperti yang dituliskan dalam surat putusan DKPP. Tak berhenti di situ, Hashim Asyari mengirimkan hasil pemeriksaan kesehatannya yang dilakukan di Indonesia disertai dengan tarkarir, semoga kita sehat selalu. Hashim dan Chet melakukan hubungan badan saat ia sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Saat itu diadakan kegiatan bimbingan teknis, BIMTEK, PPLN yang berlangsung pada 2-7 Oktober tahun 2023, tepatnya di Den Haag. Hashim mengajak Chet yang merupakan PPLN dan berdomisili di Den Haag untuk mendatanginya ke hotel pada suatu malam di tanggal 3 Oktober tahun 2023. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk, Amsterdam, Belanda itu keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak Chet untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak. Pengadu kemudian datang ke kamar teradu dan berbincang-bincang di ruang tamu kamar teradu. Dalam perbincangan tersebut, teradu merayu dan membujuk pengadu untuk melakukan hubungan badan, kata Majelis Hakim Ratna Dewi Pettalolo saat membaca putusan di ruang sidang. Pada awalnya, pengadu terus menolak, namun teradu tetap memaksa pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada akhirnya hubungan badan itu terjadi, sambungnya. Dalam putusan sidang etik, DKPP pun memecat Hashim dari jabatannya sebab terbukti melanggar etik penyelenggara pemilu. Sanksi itu berlaku sejak putusan dibacakan, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Terpadu Hashim Asyari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan, kata Ketua DKPP RI, Hedi Lugito dalam sidang putusan di kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. DKPP meminta Presiden Joko Widodo untuk menindaklanjuti putusan ini dalam waktu 7 hari sejak putusan ini disampaikan. Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, juga diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. Bantah merayu korban. Dalam sidang tertutup di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024, kemarin, Ketua KPU Hashim Asyari membantah dirinya melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan berbuat asusila kepada anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Hashim mengklaim seluruh muatan dalam pokok aduan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Semua hal yang menjadi pokok perkara yang diadukan oleh pengadu maupun melalui kuasa hukumnya sudah saya jawab semua. Dan kemudian pada intinya apa yang dituduhkan atau apa yang dijadikan dalil aduan kepada saya bantah semua, kata Hashim di kantor DKPP Jalan Abdul Muiz No. 2-4, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Hashim pun mengaku kecewa dengan langkah pihak pengadu yang telah membocorkan pokok aduan kepada media sebelum sidang dimulai. Dirinya berniat mengambil langkah hukum atas kejadian ini. Sementara itu, kuasa hukum pengadu mengaku pihaknya tidak pernah membocorkan pokok aduan atau bukti ke pihak luar, seperti yang dituding Ketua KPU RI Hashim Asyari. Dalam sidang tertutup Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024, kemarin, pihak pengadu membawa 20 bukti ke DKPP. Hashim dilaporkan ke DKPP oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum UI. Hashim dituduh menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan berbuat asusila terhadap pengadu. Kronologi dugaan asusila. Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI Hashim Asyari kembali diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, RI. Adapun pelaporan tersebut yakni adanya dugaan tindakan asusila terhadap Panitia Penyelenggara Luar Negeri, PPLN. Sebagai informasi, aduan dilayangkan dari pihak Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, LKBH FUI, dan LBH APIK ke kantor DKPP RI pada Kamis, tanggal 18 April tahun 2024.
Pada hari ini kita melaporkan Ketua KPU RI ke DKPP atas pelanggaran etik, integritas dan profesionalitas yang diduga melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal, hubungan romantis dengan seorang PPLN di luar negeri, tutur kuasa hukum pelapor, Aristo Pangaribuan. Aristo mengatakan bahwa tindakan kali ini Hasyim tak jauh berbeda dengan apa yang menimpa Ketua Umum Partai Republik I Hanaeni alias Wanita Emas, yang juga membuatnya disanksi peringatan keras terakhir oleh DKPP. Tapi kalau pada Hanaeni dia itu adalah Ketua Umum Partai punya kepentingan. Ini klien kami seorang perempuan petugas PPLN, dia tidak punya kepentingan apapun. Dia merasa menjadi korban dari hubungan relasi kuasanya. Karena ini kan bosnya Ketua KPU, kata Aristo Pangaribuan. Kemudian ia menyebut, dalam keadaan keduanya terpisah jarak, terdapat upaya aktif dari Hasyim secara terus-menerus untuk menjangkau korban. Hubungan romantis, merayu, mendekati untuk nafsu pribadinya, kata Aristo. Menurut Aristo, Hasyim diduga melakukan tindakan asusila kepada korban selama proses pemilu, yakni sejak bulan Agustus tahun 2023 hingga Maret tahun 2024. Sementara itu, anggota tim kuasa hukum lainnya, Maria Dianita Prosperiani menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Lanjut Maria, Hasyim dan korban pertama bertemu pada bulan Agustus tahun 2023 dalam kunjungan dinas KPU. Sejak itu, Hasyim disebut melakukan perilaku berulang terhadap korban dalam upayanya memenuhi kepentingan pribadi. Sebenarnya ini perilaku yang berulang. Dalam rangka untuk memenuhi kepentingan pribadinya, Ketua KPU diduga menyalahgunakan jabatan, kewenangannya. Dia menggunakan fasilitas pribadi. Di sini yang menjadi catatan bagi kami adalah adanya relasi kuasa, pungkasnya. Hasyim Asyari juga sebar informasi rahasia KPU ke PPLN. Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI Hasyim Asyari membagikan informasi internal yang dinilai tidak pantas untuk diberikan kepada Panitia Penyelenggara Luar Negeri, PPLN, pada saat tahapan pemilu 2024. Hal itu terungkap dalam sidang etik yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, atas tindak asusila Hasyim Asyari terhadap Chet, seorang wanita anggota PPLN yang berdomisili di Den Haag, Belanda. Majelis Hakim, Ratna Dewi Petalolo menjelaskan, Hasyim mengirimkan informasi dan materi tentang pelaksanaan bimbingan teknis, BIMTEK, yang pembahasannya masih bersifat internal antara ketua dan anggota KPU saat itu. Informasi dan materi itu juga dinilai tidak sepantasnya disampaikan kepada Chet yang berstatus sebagai anggota PPLN. Sebab, informasi itu bersifat rahasia. Apalagi disertai adanya pesan WhatsApp, keep secret for your eyes only, dan not for share, ujar Dewi. Menunjukkan bahwa informasi maupun materi yang dibagikan oleh teradu kepada pengadu bersifat penting dan rahasia, sambungnya. Dalam putusan sidang etik, DKPP pun memecat Hasyim dari jabatannya sebab terbukti melanggar etik penyelenggara pemilu. Sanksi itu berlaku sejak putusan dibacakan. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada terpadu Hasyim Asyari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan, kata Ketua DKPP RI, Hedi Lugito dalam sidang putusan di kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Dalam putusannya, DKPP juga memaparkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Hasyim Asyari terhadap Chet. Di antaranya disebutkan Hasyim Asyari memaksa Chet melakukan hubungan badan di sebuah hotel di Den Haag, Belanda pada saat kunjungan Oktober tahun 2023 atau masa tahapan pemilu 2024. Dan hubungan badan itu terjadi setelah Chet sempat melakukan penolakan. Hasyim Asyari juga disebutkan menjanjikan akan menikahi Chet setelah hubungan badan itu. Akibat pemaksaan tersebut, korban atau pengadu kemudian mengalami gangguan kesehatan hingga disarankan untuk menjalani pemeriksaan ke dokter khusus.